kembali di Indonesian IoT tahun 2023. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang Smart PJU dari SMK Cendekia Wanasari Indramayu oleh Kafsah, Hani, dan Fatma. Selamat menyaksikan. Kami dari tim Smart PJU akan menyampaikan beberapa hal tentang Smart PJU. Penjelasan alat. Apa sih Smart PJU itu? Smart PJU merupakan integrasi antara program komputer berbasis web dengan perangkat elektronik yang digunakan untuk monitoring dan pengendalian cerdas lampu jalan umum online 24 jam. Sistem berbasis web ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Diagram blok secara sederhana ini, aplikasi akan mengirim data ke server, lalu server akan mengirimkan data ke ESP32. ESP32 akan mengirimkan data ke relay, lalu relay akan memerintahkan lampu untuk menyala. Prinsip kerja. Pencahayaan di jalan redup, menyalakan lampu lewat aplikasi, data yang ada di aplikasi dikirimkan ke server, data dari server akan dikirimkan ke Smart PJU. Lampu Smart PJU akan menyala. Ini adalah skematik Smart PJU versi 1. Dan ini adalah skematik alat Smart PJU versi 2. Cara kerja alat, PZM akan mengirim sinyal ke ESP32, lalu ESP32 akan memberikan sinyal ke relay untuk menyalakan lampu. ESP32 menggunakan kontrol dari aplikasi atau MQTT box agar bisa dioperasikan secara normal. Komponen akan dijelaskan oleh Hani. Komponen yang digunakan di sini ada MCB, power supply, relay SSR, ESP32 dan PZM. Identifikasi alat ESP32. ESP32 termasuk ke dalam input-output karena menerima sinyal dari aplikasi atau MQTT box dan memberi sinyal ke PZM dan light dimmer. Relay SSR. Relay SSR termasuk ke dalam output karena mengatur nyala atau matinya lampu. PZM termasuk ke dalam output karena mengukur tegangan dan tenaga pada alat Smart PJU. Power supply termasuk ke dalam input-output karena menerima arus listrik dan mengalirkannya ke alat-alat yang lain. MCB termasuk ke dalam input karena mengalirkan listrik ke alat-alat. Langkah perakitan alat Smart PJU versi 1. Yang pertama, siapkan power supply, pasang kabel jumper yang sudah terpasang terminal keras-tin dengan warna sesuai fungsi ke terminal blok bagian DC. Yang kedua, siapkan PCB titik yang sudah dipasang pin header female, lalu hubungkan dengan kabel jumper power supply ke GND dan VIN. Yang ketiga, pasangkan kabel jumper yang sudah terpasang terminal keras-tin pada sisi lain dengan warna sesuai fungsi ke terminal blok bagian AC. Yang keempat, siapkan MCB, pasang kabel jumper pada MCB bagian terminal, lalu hubungkan dengan kabel jumper power supply bagian AC. Yang kelima, siapkan relay SSR AC/DC, pasangkan kabel jumper merah pada pin 3 dan kabel jumper hitam pada pin 4. Yang keenam, hubungkan kabel jumper relay SSR pin 3 dan 4 ke microcontroller pin 26 dan GND. Yang ketujuh, pasang kabel jumper dengan warna sesuai fungsi pada pin 1, lalu hubungkan ke terminal keras-tin. Yang kedelapan, siapkan AC light dimmer, pasangkan kabel jumper dengan warna sesuai fungsi pada pin 2 relay SSR, lalu hubungkan kabel jumper sisi lainnya ke terminal blok AC light dimmer input. Yang kesembilan, siapkan kabel power, pasang kabel jumper pada terminal blok input, lalu hubungkan ke kabel power menggunakan terminal keras-tin. Yang ke-10, siapkan lampu, pasangkan kabel jumper dengan warna sesuai fungsi ke terminal blok ke bagian load pada AC light dimmer, lalu hubungkan pada lampu. Yang ke-11,
pasang kabel jumper female ke pin analog pada AC-LED dimmer. Yang ke-12, hubungkan kabel jumper female yang terhubung ke AC-LED dimmer ke microcontroller di pin GND, pin D27 dan 26. Yang ke-13, siapkan PZM. Pasangkan kabel jumper ke terminal blok L dan N. Yang ke-14, pasang kabel jumper dengan warna sesuai fungsi. Yang ke-15, hubungkan kabel jumper female yang sudah terhubung pada pin RX2, TX2, GND, dan VIN. Yang ke-16, hubungkan kabel jumper yang terhubung pada terminal blok L PZM ke terminal Krastin yang terhubung dengan power supply. Yang ke-17, hubungkan sisi lainnya kabel jumper yang terhubung pada terminal blok N PZM ke MCB, lalu pasang kabel jumper ke MCB bagian bawah, lalu masukkan kumparan soil ke kabel jumper yang nantinya terhubung dengan kabel power. Yang ke-18, hubungkan kabel jumper MCB bagian bawah ke kabel power menggunakan terminal Krastin. Yang ke-9, hubungkan kabel jumper yang sudah terhubung dengan power supply ke terminal Krastin yang terpasang pada kabel power. Yang ke-20, pasang LED warna hijau dan kuning ke PCB titik, lalu pasang resistor pada kaki bagian positif LED. Lalu pasangkan pin header male L. Yang ke-21, pasangkan kabel dengan warna sesuai fungsi ke pin GND, VIN, dan D33. Perakitan Smart PJU versi 2. Yang pertama, siapkan komponen utama Smart PJU. Yang kedua, pasangkan relay SSR pada kaki on di MCB. Yang ketiga, pasangkan kaki AC power supply pada kaki on MCB. Yang keempat, pasangkan kaki negatif PZM pada terminal Krastin. Yang kelima, pasangkan kaki AC power supply pada terminal Krastin. Yang keenam, siapkan kabel jumper lalu pasangkan pada kaki positif dan negatif pada power supply. Yang ketujuh, siapkan kabel jumper female to male lalu pasangkan pada kaki relay SSR. Pasangkan kaki sensor PZM. Yang kedelapan, lalu pasangkan setiap kabel jumper pada pin microcontroller sesuai dengan fungsinya. Yang kesembilan, lalu pasangkan kabel power AC pada terminal Krastin. Yang ke-10, siapkan kabel serabut tunggal, pasangkan pada kaki off MCB. Dan yang ke-11, masukkan sensor soil ke terminal Krastin. Langkah-langkah testing menggunakan aplikasi akan dijelaskan oleh Fatmawati. Langkah-langkah testing menggunakan aplikasi. Yang pertama, buka aplikasi Smart PJU. Yang kedua, masukkan email yang terdaftar. Yang ketiga, klik icon please pada aplikasi. Yang keempat, foto alat Smart PJU. Yang kelima, scan barcode yang ada pada alat Smart PJU. Yang keenam, pilih jaringan WiFi yang terdekat. Yang ketujuh, selamat, Anda bisa mengoperasikan Smart PJU. Langkah-langkah testing. Ini adalah alat secara keseluruhan. Nama perangkat, GUID, MAC address, jumlah input-output, dan status. Tadi diceritain dulu dong, testingnya ini sih ada banyak. Testingnya. Nah, ini Hasil testing sensitivitas perangkat sensor. Hasil testing sinyal output perangkat akuator. Hasil testing jaringan. Hasil testing RM key subscribe. Hasil testing RM key publish. Hasil testing sensor dan akuator, subscribe dan publish, jaringan, dan meter. Troubleshooting. Yang pertama, bagaimana jika alat Smart PJU tidak menyala? Silahkan periksa jaringan yang terhubung pada Smart PJU. Yang kedua, bagaimana jika lampu tidak menyala? Solusinya, periksa tegangan pada load dimmer.
Yang ketiga, bagaimana jika aplikasi tidak mendeteksi hasil PZM? Solusinya, periksa pada ESP32, apakah ESP32 dapat membaca PZM atau tidak. Yang keempat, bagaimana jika LED pada Smart PJU meledak? Solusinya, ganti ke LED yang baru. Yang pertama, hubungkan kabel power AC pada tegangan listrik. Yang kedua, nyalakan MCB. Lalu, tunggu hingga LED kuning menyala atau LED Wi-Fi nyala. Lalu, buka aplikasi. Aplikasinya loh, lihatin di sini tuh kamera. Lalu, dan juga bisa dimatiin. Wah guys, keren banget kan presentasi dari teman-teman SMK Cendikia. Yuk kita dengar komentar dari juri. Oke, tim Smart PJU tadi udah cukup sih ininya PPT-nya. Tapi paling yang pembawaannya sih yang kurang sih menurut saya kurang pembawaannya. Iya pembawaannya. Pertama tadi ada prinsip kerja. Prinsip kerja tadi kan udah ditulis sebenarnya udah benar. Tapi kalau menurut saya enaknya itu ya gambar aja. Tadi terlalu banyak tulisan soalnya tadi di dalam box itu terlalu banyak tulisan. Kayak di tim-tim selanjutnya tuh tadi prinsip kerjanya gambar-gambar aja. Kayak misalkan lampu ya lampu aja. Mau lampunya nyala ya udah cari gambar lampu yang nyala. Kira-kira gitu. Tadi terlalu banyak tulisan sih kalau menurut saya ininya. Prinsip kerjanya. Tapi udah bener. Kalau mau dibenerin ya boleh banget. Boleh banget. Terus pengujian tadi udah ada. Tapi belum jelas sih ininya. Penyampaiannya ke saya tuh belum ada kesimpulannya yang jelas. Boleh nanti tanya ke tim Panic Button. Gimana ditampilin udah. Tapi kesimpulannya itu tadi udah ada yang bagus tadi di tim Panic Button. Jadi boleh tanya ke teman-temannya. Kan teman sekolah juga kan ya. Nanti dimasukin di PPT-nya. Kesimpulannya sih. Yang penting kesimpulannya. Meskipun tabel-tabelnya banyak. Bisa narik kesimpulan, ya itu tujuannya tuh itu sebenarnya di pengujian. Terus troubleshooting juga udah ada tadi udah bagus troubleshooting. Terus videonya juga udah oke, sama tadi langsung di testing. Udah gitu tadi gitu. Semangat dong nih soal JU. Oke guys, segitu aja presentasi kita pada kali ini dari tim Smart PJU. Nantikan video presentasi selanjutnya ya. Dadah, see you.